Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal, dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana suatu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Pak Ezra, mohon penjelasan makna hubungan pribadi dengan Tuhan dalam konteks percaya. Apakah ada indikator untuk mengevaluasi kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan yang dimiliki seorang percaya? Begini ya, kalau orang percaya itu kita beriman, kita menjadi percaya. Pada saat kita percaya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita diberikan Roh Kudus. Ya. Itu saudara bisa lihat dari Efesus pasal 1. Ya, ayat yang 13-14, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus juga bilang bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Jadi, kalau saudara benar-benar percaya, pasti ada Roh Kudus. Maka kita bisa lihat waktu kita percaya, beriman, nomor satu yang terjadi itu adalah pembenaran. Itu disebut dalam bahasa teologis disebut sebagai justification. Justification itu bukan kita jadi benar, tapi kita dianggap benar oleh Tuhan. Karena kita ada di dalam Kristus. Kristusnya orang benar, maka kita dianggap orang benar. Waktu kita belum percaya Yesus, kita ini masuk, jadi begini, menurut teologi Paulus, manusia itu hanya masuk dua grup.
Perwakilannya manusia tuh kepalanya dua. Grup pertama itu Adam, kepalanya. Grup kedua itu adalah Kristus. Untuk masuk grup Adam, tak usah bikin apa-apa. Begitu kamu lahir sebagai manusia, kamu sudah masuk grup Adam. Nah, Adam itu apa? Orang berdosa. Karena kamu ada dalam grup Adam yang berdosa, maka kamu dianggap orang berdosa, statusmu. Kedua, manusia baru itu Kristus. Nah, Kristus ini orang benar. Begitu kamu pindah ke Kristus, maka Allah melihat, oh ini orang sudah masuk ke Kristus. Kebenaran Kristus diperlakukan, kamu jadi orang benar. Itu namanya justification. Nah, setelah justification, karena kita diberikan Roh Kudus, maka ada yang namanya sanctification, pengudusan. Begitu Roh Kudus masuk, dia melakukan pengudusan. Karena dia melakukan pengudusan, maka disitulah kita melihat lahirlah apa yang disebut sebagai buah roh. Maka buah roh itu hadir dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Maka orang kalau sudah betul-betul beriman, maka efeknya adalah dia pasti akan ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu melahirkan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu bukan syarat dia selamat, tapi akibat dari keselamatan karena percaya. Makanya ketika orang mengaku dia sudah percaya, tapi ternyata hidupnya buruk terus, itu yang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Mati itu alias tidak ada. Jadi sebenarnya kamu hanya mengaku bahwa kamu beriman, tapi tidak ada. Nah, makanya kalau omong hidup apa HDP itu itu tuh ya. Nah, apakah itu ada hubungan dengan kepercayaan? Ya pasti ada. Tapi ingat bahwa itu bukan hanya sekedar membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi melahirkan perbuatan baik. Coba kasih tunjuk ayat Alkitab Efesus 2, 8, 9, 10. Efesus 2, 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah apa yang diberikan yang sebenarnya kamu tidak layak dapat. Kalau kamu kerja sama saya 1 bulan saya kasih 5 juta, itu namanya gaji, itu namanya upah. Tapi kalau kamu tidak kerja sama saya, tiap bulan saya jatah 5 juta, itu namanya kasih karunia. Tapi kalau kamu sudah tidak kerja sama saya, keliling Jakarta fitnah saya, tapi saya kasih 5 juta tiap bulan, itu namanya kasih karunia yang besar. Amazing grace itu, ya. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Next. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena begitu keselamatan hasil pekerjaan kita, ada kemungkinan memegahkan diri. Kenapa Pak Yos bisa masuk surga, saya masuk neraka? Karena Pak Yos lebih baik dari saya sih. Kenapa kita dua masuk surga, Bapak sana masuk neraka? Karena kita dua lebih baik dari dia. Tapi kalau sebenarnya itu hanya hadiah, Bapak layak masuk neraka, saya layak masuk neraka, dia juga layak masuk neraka. Jadi sebenarnya kenapa yang membuat kita dua masuk surga? Kita kan layak masuk neraka. Ya, hanya anugerah saja kan? Ya. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita, itu hadiah dari Tuhan. Jadi jangan pernah berasa bahwa saya perlu buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu untuk selamat. Nanti saudara tidak selamat. Selamat itu karena iman. Tapi setelah beriman dan selamat, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti pekerjaan baik itu hasil dari iman setelah selamat. Jadi kalau saudara lihat baik-baik ya, coba kasih tunjuk Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Terus 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Alkitab bilang tidak ada yang berbuat baik. Kenapa tidak ada yang berbuat baik? Ibrani 11 ayat 6. Ini kalau ngomong begini pakai ayat ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman tidak ada yang berkenan. Sekarang, kalau Pak Yos lihat orang kelaparan di situ ya, mau mati, Bapak tolong kasih dia makan, baik nggak? Baik. Nolong orang kasih makan itu baik, Pak. Ya. Tapi kita ke Tuhan lihat, ada iman di hati nggak? Nggak ada. Tanpa iman, tidak ada yang berkenan. Berarti Bapak kasih orang makan, orang miskin makan pun tidak berkenan pada Tuhan. Kamu lihat orang kecelakaan, tolong, baik, mestinya baik. Tapi Tuhan lihat, ada iman? Ternyata tidak ada. Kalau begitu, Tuhan tidak berkenan juga. Itulah sebabnya perbuatan baik manusia macam apapun, kalau dia nggak beriman, Tuhan tidak bisa berkenan. Bukan hanya tidak berkenan. Sekarang Roma 14 ayat 23.
kalimat terakhir, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah yang tidak berdasarkan iman adalah. Jadi Bapak tolong orang mau mati kelaparan, Bapak kasih makan ya. Baik ya mestinya ya. Tapi Tuhan lihat ada iman? Tidak ada. Berarti tidak berkenan. Tapi berlakukan hal itu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kasih makan orang lapar yang hampir mati tanpa iman? Dosa. Berarti Bapak kasih makan orang itu? Dosa loh. Pergi ke gereja tapi tidak beriman adalah dosa. Kasih persembahan tapi tidak berdasarkan iman? Dosa. Berkhotbah tapi tidak berdasarkan iman? Dosa. Jadi sebenarnya kita buat apa saja kalau tidak ada iman itu jadi dosa. Nah sekarang begini coba, kalau kasih persembahan tidak berdasarkan iman, dosa. Kalau kasih persembahan jadi dosa, mending nggak usah kasih persembahan lah. Tapi kalau tidak kasih persembahan, coba Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, berdosa. Kalau kamu tidak kasih kalau kamu kasih persembahan, tidak ada iman, kamu dosa. Kalau begitu, nggak usah kasih. Nggak kasih, kamu tahu kasih persembahan itu baik. Tapi kamu nggak lakukan, dosa juga. Jadi kamu tidak kasih, kamu kasih dosa, tidak kasih dosa. Pergi ke gereja tidak ada iman, dosa. Kalau begitu nggak usah, juga dosa. Maka bagi orang tidak beriman itu, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa. Jadi kalau kita kumpul, kita punya perbuatan baik, jadi apa? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain. Segala kesalehan. Jadi kesalehan itu perbuatan baik. Kalau dikumpul segalanya, suruh Tuhan nilai kain kotor. Sudah tahu kain kotor apa itu? Itu bukan kain kotor sembarang. Kalau saudara bisa kasih tunjuk terjemahan lain bahasa Inggrisnya, saudara akan lihat bahwa kain kotor itu kain pembalut wanita pada zaman dulu. Itu kain kotor yang dimaksudkan di situ. Nah, nanti di NIV itu dia bilang bahwa itu ya seperti kain yang bernoda secara tetap. Itu menunjuk pada kain pembalut wanita. Nah, kalau begitu, apakah kita mau mengandalkan kain pembalut ini untuk masuk surga? Nggak bisa. Kalau begitu, mau berbuat baik untuk selamat, itu berbuat baiknya nol. Kalau perbuatan baiknya tidak ada, apa yang kamu andalkan untuk selamat? Maka semua perbuatan baik sebelum orang beriman, nilainya nol. Maka kamu harus beriman dulu. Setelah beriman karena Roh Kudus diberikan, lalu melahirkan perbuatan baik, itu mestinya adalah normal. Tapi setelah perbuatan baik keluar setelah beriman, Tuhan masih ganjar lagi dengan upah. Maka perbuatan baik baru dihitung oleh Tuhan setelah ada iman. Nah, setelah beriman kamu kasih persembahan, Tuhan hitung ya. Setelah beriman kamu kasih air sejuk secangkir, kamu tidak kehilangan upahnya. Setelah beriman kamu rajin melayani, maka dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Maka nanti kita bukan hanya masuk surga, tapi dapat upah di surga. Nah, ini habis omong dia kasih air. Tidak kehilangan upahnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu kita bisa lihat bahwa jangan berbuat baik untuk selamat. Nanti kamu tidak selamat. Beriman dan selamat, dan kalau iman itu benar, pasti akan melahirkan perbuatan baik. Ya, jadi bukan hanya hidup dekat dengan Tuhan, efek dari percaya, tapi memunculkan perbuatan baik. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya Pendeta Esra Soro bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa
kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah bel asrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.